Terima kasih. Saya selalu katakan Ansor ini besar. Ansor ini tidak pernah butuh anggota. Ansor ini tidak pernah butuh kader. Yang butuh itu adalah kita, kader kepada Ansor. Kader yang butuh Ansor, bukan Ansor yang butuh kader. Beda dengan partai politik. Kalau partai politik itu yang butuh kader, butuh anggota. Tapi Ansor tidak. Kita semua di Ansor ini hanya nunut berkah, menunggu berkah saja. Gandulan sarunge kiai. Karena apa, sahabat-sahabat sekalian, Ansor ini didirikan oleh kiai, bahwa Hasbullah, kakeknya Gus Safik ini didirikan oleh kiai. Kalau kiai yang mendirikan itu pasti nggak macam-macam, nggak pasti niatnya jelas dan nggak cuma main-main. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian tidak mengikuti ya apa yang diinginkan muassis gerakan pemuda Ansor ini, sudah keluar dari Ansor. Kita ini ibarat kertas koran bekas. Kertas koran bekas itu kalau dipakai bungkus kotoran bebek ya bau kotoran bebek. Kertas koran bekas itu kalau dipakai sebagai bungkus mushaf, kita itu ikut-ikut jadi mulia, sebagaimana mulianya Quran. Nah, sahabat-sahabat sekalian di Ansor juga harus berpandangan seperti itu. Sahabat-sahabat ini bukan siapa-siapa kalau bukan kader gerakan pemuda Ansor. Saya, Gus Safik, dan sahabat-sahabat semua dipandang penting, dipandang oleh lingkungannya, itu karena nempel dengan atribut Ansor. Tanpa itu kita bukan siapa-siapa. Jadi jangan pernah merasa lebih besar dari gerakan pemuda Ansor. Sahabat-sahabat, kader, pengurus, ingat ini. Ansor jauh lebih besar dari kita. Ansor tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Ansor. Anggota Banser seluruh Indonesia hari ini itu ada 7 juta. Ada 7 juta anggota Banser seluruh Indonesia. Kalau kita tanya Bapak TNI dan Polri berapa anggota TNI se-Indonesia, paling sekitar 600.000. Polisi juga sekitar segitu. Tapi kita ini memiliki anggota 7 juta. Jumlah anggota yang tidak sedikit. Sahabat-sahabat sekalian, 7 juta anggota ini salah satunya yang membuat kemarin Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Pak Michael Pompeo, datang secara khusus ke Indonesia dan menemui gerakan pemuda Ansor. Mereka bingung. Menteri Luar Negeri ini Amerika ini bingung. Bagaimana mungkin ada kelompok muda jumlahnya 7 juta dilatih secara paramiliter tetapi tidak melakukan kudeta. Bingung mereka. Menteri Luar Negeri Amerika itu bingung. Dia bilang kalau di negara lain ada paramiliter sejumlah 7 juta dan dia terlatih, dia solid, maka dia akan melakukan kudeta. Tapi Ansor ini kok tidak? Saya jawab, Ansor ini istimewa. Karena Ansor memiliki 2 rumus yang pasti tidak dimiliki oleh organisasi lain. Apa rumus itu? Yang pertama, tidak pernah luntur kecintaannya kepada Indonesia. Bahkan ketika Indonesia belum lahir, kalau kita cek, tadi sedikit sudah disampaikan oleh Pak Bupati, bagaimana NU didirikan untuk Indonesia, bukan hanya untuk mendakwahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Ansor kira-kira sama seperti itu, karena Ansor lahir di 1934, Indonesia baru merdeka di tahun 45. Kita cek dalam setiap episode sejarah bagaimana ini Ansor begitu mencintai Indonesia. Sebelum kemerdekaan, ketika kemerdekaan, siapa yang berjuang? Ketika ada sekutu mau datang kembali ke Surabaya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan perintah resolusi jihad. Yang datang siapa? Ya Ansor lagi, ya Banser lagi. Ketika pemberontakan PKI 48, siapa yang ikut turun tangan menghadapi PKI? Ansor lagi. Selain tentu bersama TNI dan Polri. Kita cek setiap episode sejarah, Ansor tidak pernah tertinggal, pasti menjadi bagian. Ini menunjukkan bagaimana cintanya NU kepada Indonesia, cintanya Ansor kepada Indonesia. Apakah Ansor ini dapat imbalan? Tidak. Kita ini tidak pernah minta imbalan. Ketika kita berjuang seperti ini tidak pernah.
ketika kita sahabat-sahabat sekalian di lapangan berhadapan-hadapan dengan HTI melawan Hizbut Tahrir Indonesia, menuntut pemerintah untuk dibubarkan HTI, apakah kita dapat bayaran? Tidak. Yang ada dapat bulian, bayaran enggak. Tidak. Itu karena kecintaan kita kepada Indonesia. Kami merasa, saya sampaikan kepada Menteri Luar Negeri Amerika saat itu, kami merasa bahwa Indonesia ini adalah bagian dari yang dimerdekakan oleh para kiai-kiai kami, para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Kami menganggap bahwa Indonesia ini adalah warisan ulama, warisan para kiai kami. Oleh karena itu, kalau kami sudah jadikan Nahdlatul Ulama ini sebagai Indonesia ini sebagai warisan, maka kewajiban kami sebagai generasi muda adalah menjaga warisan itu. Karena warisan bagi kami adalah harga diri. Dan kalau ada orang yang mau menginjak harga diri kami, maka mereka akan berhadapan dengan kami sampai titik darah penghabisan. Itu kita sampaikan kepada Menteri Luar Negeri.